Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita mulai kembali daring kita Selasa tanggal 10 November 2020. Sebelum memulai pelajaran, Ibu sarankan agar berdoa supaya apa yang kita kerjakan dan yang kita lakukan serta yang kita cita-citakan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Materi kita pada siang ini, Ibu masih buka bab 2, mengulangi kembali tentang interaksi sosial dan lembaga sosial, dengan pokok bahasanya adalah interaksi sosial. Pengertian dan syarat interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Jadi interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia maupun antara orang per orang dan kelompok manusia dalam melakukan sebuah interaksi. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Jadi syarat dari interaksi ini adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Karena melalui kontak dan komunikasi seseorang akan dapat memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, perasaan orang lain, kehidupan orang lain dan sebagainya, sehingga kita akan bisa menimbulkan sebuah naluri menghargai orang lain. Faktor-faktor interaksi sosial, yang pertama namanya faktor imitasi. Faktor imitasi ini merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contoh, seorang pasien akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Yang keempat, faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Contoh, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya lebih dari satu orang, biasanya 2 atau lebih. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. 4. Adanya suatu tujuan tertentu. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2. Yang pertama namanya proses asosiatif, yang kedua namanya proses disasosiatif. Asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. 1. Kerjasama. Yang dimaksud dengan kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu tujuan tertentu.
atau suatu tujuan bersama. Akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu 1. Koersi, 2. Kompromi, 3. Arbitrasi, 4. Mediasi, 5. Konsiliasi, 6. Toleransi, 7. Stalemate, 8. Adjudikasi. Selanjutnya asimilasi. Asimilasi ini merupakan proses cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi ini dapat dengan mudah terjadi melalui toleransi, saling menghargai, kebudayaan, persamaan, unsur-unsur perkawinan adat campuran dan sebagainya. Selanjutnya proses disasosiatif. Ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disasosiatif ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu 1. Kompetisi, 2. Kontravensi, yang ketiga pertentangan. 1. Kompetisi atau persaingan adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Di dalam persaingan ini ada 2 jenis, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan yang bersifat kelompok. Yang kedua, kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Yang ketiga, pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan konflik ini disebabkan oleh antara lain 1. Perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial, dan lain-lain. Gimana? Lanjut.